Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Thor yang rilis pada tahun 2011 silam. Film superhero yang diproduksi oleh Marvel Studios dan merupakan film di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, dan lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Enjoy! Pada tahun 965 Masehi, di daratan Norwegia, Frost Giant dari Jotunheim datang menyerang bumi. Mereka membekukan semua manusia dan ingin mengubah bumi menjadi planet es. Kemudian Odin Alfader, Raja Asgard, datang memimpin perang melawan Frost Giant. Para prajurit Asgardian mengalahkan Frost Giant dan merebut pusaka mereka, yaitu sebuah peti es. Kemudian Odin dan pasukannya kembali ke alam abadi Asgard. Diceritakan Asgard adalah alam abadi dengan manusia yang tinggal di sana bisa berumur ribuan tahun. Sebuah dunia yang dianggap mitos dan legenda oleh manusia. Odin menceritakan kisah tentang perang itu kepada kedua anaknya, yaitu Thor dan Loki. Thor kecil sangat bersemangat untuk membasmi Frost Giant. Odin menjelaskan kepada Thor, raja yang bijak tidak mencari perang, tetapi selalu bersiap untuk perang. Kemudian Odin juga berkata kepada mereka bahwa salah satu mereka akan menggantikannya, tetapi mereka berdua dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Singkat cerita, Thor yang sudah dewasa bersiap untuk naik takhta dan menjadi Raja Asgard. Ia berjalan di hadapan prajurit Asgard dan kemudian memberi hormat kepada Odin. Odin mengatakan Thor yang bersenjata Mjolnir yang ditempa dengan jantung sebuah bintang sudah pantas menjadi raja dan memimpin semua pasukan Asgard. Namun di saat yang sama beberapa Frost Giant mencoba mengambil pusaka peti es. Kemudian muncul Destroyer sang penjaga pusaka dan menghancurkan mereka seketika. Dan upacara penobatan Thor ditunda karena kejadian tersebut. Kemudian Odin, Thor, dan Loki memeriksa kejadian tersebut. Thor yang melihat kejadian tersebut sangat marah dan mengatakan ini adalah sebuah ancaman. Odin yang bijak mengatakan bahwa penyusup sudah dihancurkan, dan ia menjelaskan sebenarnya Asgard dan Jotunheim sepakat untuk gencatan senjata dan menjaga perdamaian. Namun Thor yang marah ingin memberi pelajaran kepada mereka untuk menyerbu alam kegelapan Frost Giant di Jotunheim. Tetapi Odin menyuruh Thor bersabar dan ia memperketat penjagaan untuk menjaga kesepakatan damai dengan Frost Giant. Odin tidak ingin kalau Thor gegabah nantinya dalam memimpin Asgard. Thor yang galau karena upacara penobatan yang tertunda menjadi marah-marah. Kemudian Loki menenangkan Thor dengan mengatakan bahwa Thor benar. Kalau kali ini mereka bisa menyusup, besok-besok mereka bisa membawa pasukan ke dalam Asgard. Thor yang semakin bersemangat, ia mengajak sahabat-sahabatnya untuk menyerang Jotunheim. Kemudian mereka melintasi jembatan pelangi Bifrost yang dijaga oleh kesatria bernama Heimdall yang memiliki kemampuan melihat apapun di semesta ini. Thor minta izin ke Heimdall untuk menuju ke Jotunheim. Heimdall yang kesal karena belum ada makhluk yang bisa lolos dari pengawasannya selama ini untuk masuk ke Asgard, meminta Thor untuk menyelidiki bagaimana Frost Giant bisa masuk. Kemudian Thor, Loki, dan teman-temannya menuju ke portal pelangi atau Bifrost. Oh ya, just info. Selain sebagai portal, Bifrost ini bisa digunakan sebagai senjata yang mematikan untuk menghancurkan planet dalam sekejap. Ketika sampai di Jotunheim, terlihat suasana gelap dan beku. Kemudian mereka bertemu dengan pimpinan Frost Giant yang bernama Love. Dan Thor langsung bertanya bagaimana Love menyusupkan Frost Giant ke Asgard. Love mengatakan kalau di istana Asgard ada pengkhianat, dan ia menanyakan apa tujuan mereka datang. Apa mereka menantang untuk berperang? Kemudian Love mengejek Thor yang baperan seperti anak kecil. Thor yang marah karena ejekan tersebut langsung menyerang pasukan Frost Giant dan terjadilah pertempuran. Semua yang disentuh oleh Frost Giant akan membeku. Terlihat tangan Loki yang tersentuh berubah sejenak menjadi seperti Frost Giant dan kemudian kembali normal. Karena ada teman Thor yang terluka, mereka memutuskan untuk mundur. Tetapi Love malah melepas monster raksasa. Saat itu juga Thor langsung menyerang monster raksasa dengan Mjolnir dan monster tersebut mati seketika. Kemudian saat Love sudah mengepung mereka dengan semua pasukannya, dari atas muncul Odin yang datang ke sana. Odin yang bijak meminta Love untuk memaafkan mereka, tetapi Love menolak dan menganggap kedatangan mereka untuk mengajak berperang. Kemudian Odin membawa Thor dan yang lain menuju ke Asgard.
Setelah kembali ke Asgard, Odin marah kepada Thor yang kekanak-kanakan. Thor yang merasa benar malah menyalahkan Odin yang terlalu bersabar terhadap musuh-musuh mereka. Kemudian Odin yang murka mengambil Mjolnir dari tangan Thor. Ia juga mengambil kekuatan dewa milik Thor serta mengirim ke bumi sebagai manusia dengan menggunakan Bifrost. Kemudian Odin berbisik kepada Mjolnir, kalau ada orang yang layak dan mengangkat Mjolnir, maka ia akan mendapatkan kekuatan Thor. Dan kemudian Odin melempar Mjolnir ke dalam Bifrost menuju ke bumi. Sesampainya di bumi, Thor ditabrak oleh rombongan ilmuwan. Karena merasa bersalah, ilmuwan wanita yang bernama Jane Foster menolong dan membawa Thor ke puskesmas terdekat. Keesokan harinya terlihat seorang yang mendekati kawah sebuah meteor. Di tengah-tengah kawah itu terdapat sebuah palu Mjolnir yang tidak bisa diangkat oleh orang tersebut. Di kantornya, Jane melihat foto pencitraan badai semalam, dan teman Jane menunjuk foto pria dalam badai yang ternyata itu adalah Thor. Jane bergegas menuju puskesmas tempat Thor dirawat, namun kehilangan jejak karena Thor berhasil kabur. Karena merasa tidak bisa menemukan Thor, mereka langsung pulang, dan saat memundurkan mobil tanpa sengaja, Jane menabrak Thor hingga pingsan. Apes tenan nasib Thor iki rek. Sementara di kawah bekas meteor, para warga mencoba mengangkat Mjolnir dengan berbagai cara. Kemudian datanglah agen Coulson dari S.H.I.E.L.D. yang tampak seperti Shin di akhir Iron Man 2. Sementara Thor yang sudah sadar di tempat Jane sangat kelaparan dan meminta untuk makan. Di Asgard, Loki mengaku kalau dia menyuruh penjaga untuk memberitahu Odin tentang kepergian mereka ke Jotunheim. Ia tidak menyangka kalau Odin bakal mengusir Thor, tetapi setidaknya mereka semua selamat berkat kedatangan Odin. Kemudian salah satu temannya yang bernama Sif meminta Loki untuk membujuk Odin, tetapi Loki menolak karena sifat Thor yang sombong dan suka bertindak seenaknya akan sangat membahayakan Asgard. Setelah Loki pergi, Sif curiga kejadian ini adalah rencana Loki untuk menyingkirkan Thor. Teman Thor yang bernama Hogun teringat saat di Jotunheim, Laufey mengatakan ada pengkhianat di Asgard. Kemudian mereka mengambil kesimpulan kalau penyusup itu dibantu oleh ilmu sihir Loki sehingga bisa menyusup ke Asgard tanpa ketahuan Heimdall. Hal ini ia lakukan untuk membatalkan pengangkatan Thor sebagai raja. Di tempat lain, Loki memasuki tempat penyimpanan es dan mengangkatnya. Kemudian Odin datang dan menghentikannya. Kemudian Loki menanyakan siapakah dirinya dan Odin menjawab kalau Loki adalah putranya. Loki yang berbalik dengan seluruh tubuh berwarna biru merasa bahwa ia adalah keturunan Frost Giant. Kemudian Odin bercerita kalau saat ia mengambil peti es, ia menemukan bayi yang sangat kecil yang ditinggalkan di kuil tempat peti es. Bayi itu adalah putra Laufey. Loki yang mendengar cerita itu menjadi kaget dan menanyakan kepada Odin kenapa ia menyelamatkan dan membawa ke Asgard. Kemudian Odin menjawab agar Loki bisa membawa kedamaian antara bangsa Asgard dan bangsa Jotun. Namun harapan itu hancur akibat ulat Thor. Loki yang galau menyalahkan Odin karena tidak memberitahunya dari awal. Odin pun menjawab kalau Loki adalah putranya dan tidak pernah membedakannya dengan Thor. Tetapi Loki malah berteriak, itulah sebabnya Thor yang diangkat sebagai raja. Seketika itu Odin jatuh dan pingsan. Loki yang bingung kemudian memanggil para penjaga untuk membantu Odin. Sementara itu di bumi kita diperlihatkan Thor yang lagi makan dengan lahap ditemani Jane dan yang lainnya. Kemudian datang segerombol orang yang bergosip tentang palu meteor yang tidak bisa diangkat. Mendengar hal itu, Thor langsung berdiri dan menanyakan lokasi palu itu. Setelah mengetahui lokasinya, Thor langsung pergi. Jane yang mengejar Thor bertanya kepada dia kenapa menginginkan palu itu. Thor pun menjawab ia akan menceritakan rahasia alam semesta jika Jane mengantar ke sana. Kemudian profesor bernama Eric memperingatkan Jane untuk tidak ikut campur dalam urusan itu. Thor pun pamit dan harus pergi sendiri. Saat di kantornya, Jane kaget agen Coulson dan pasukan S.H.I.E.L.D. menyita seluruh barang penelitiannya. Mereka membawa semua termasuk catatan penelitian Jane. Sementara itu di Asgard, teman-teman Thor kaget melihat Loki yang duduk di takhta kerajaan. Loki mengatakan Odin dalam keadaan mode tidur untuk mengisi kekuatannya. Dan untuk sementara Loki lah yang menggantikan posisi Odin. Di bumi, Profesor Eric sedang memeriksa tentang legenda Nordik yang menceritakan kisah jembatan pelangi Bifrost dan juga terdapat kisah Thor. Di tempat lain, Jane melihat Thor yang sedang berada di dalam toko hewan langsung memanggilnya dan memberi tumpangan ke kawah meteor.
Sedangkan di Asgard, Loki yang berada di kamar Odin diberitahu oleh ibunya kalau Odin Sleep kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kemungkinan Odin dalam mode ini untuk selamanya. Sementara Thor yang sudah sampai di kawah meteor yang ternyata sudah dijaga ketat oleh pasukan Shield. Thor menyuruh Jin untuk tidak ikut masuk. Thor pun pergi memasuki situs tersebut. Penjaga di sana tahu kalau ada seseorang yang masuk. Mereka pun segera disiagakan. Thor menghajar semua pasukan yang menghalanginya. Singkat cerita, Thor pun berhasil menuju palu miliknya. Tetapi anehnya dia tidak bisa mengangkat palu tersebut. Kemudian ia ditangkap oleh pasukan Shield. Di Bifrost, Heimdall sangat sedih melihat keadaan Thor. Sebagai kesatria yang setia, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengetahui Thor yang ditangkap oleh Shield, Jin langsung pulang dan meminta bantuan kepada Erik. Di ruang penahanan, Coulson menginterogasi Thor. Tetapi Thor hanya diam saja. Kemudian setelah Coulson pergi, Loki muncul secara tiba-tiba. Thor langsung menanyakan kabar di Asgard. Kemudian Loki menceritakan Odin yang meninggal karena ulah Thor, dan takhta kerajaan kini ada di tangannya. Dengan sedih Thor bertanya apakah dia bisa pulang. Loki pun menjawab kalau pengasingan Thor adalah syarat damai dengan pihak Jotunheim. Kemudian Loki pun pergi dan mencoba mengangkat Mjolnir tetapi gagal. Beberapa saat kemudian Profesor Erik datang menemui agen Coulson dan menjelaskan bahwa Thor adalah ilmuwan yang ingin memeriksa palu meteor di sana dan meminta agen Coulson untuk melepaskan Thor. Waktu berjalan keluar, Thor melihat buku catatan Jin dan langsung mengambilnya. Kemudian mereka pergi ke sebuah bar. Di sana Thor curhat tentang dirinya dan Erik menghibur Thor dengan mengatakan sudah saatnya memulai kehidupan yang baru. Di Jotunheim, tampak Loki menemui Love dan ia menceritakan tentang keadaan Asgard. Ia juga meminta Love untuk membunuh Odin yang dalam keadaan tidur dan akan memberikan sebuah pusaka peti es sebagai imbalan jika ia berhasil. Love pun setuju dengan rencana tersebut. Kemudian Loki kembali ke Asgard. Di ruangan Bifrost, Loki bertemu dengan Heimdall dan Heimdall menjelaskan ia berusaha melihat apa yang Loki kerjakan, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Dia juga curiga kalau Loki yang menyelundupkan Frost Giant di hari pengangkatan Thor. Loki pun menjawab kalau dia adalah Raja Asgard, jadi jangan macam-macam dengan dirinya. Di tempat lain, karavan Jin diketuk oleh seseorang. Setelah dibukakan, ternyata itu adalah Thor yang membawa Erik yang sedang mabuk. Setelah meletakkan Erik di tempat tidur, Thor berbincang-bincang dengan Jin di luar. Thor pun mengembalikan catatan Jin yang disita oleh Shield. Jin pun senang. Kemudian Thor menjelaskan kalau penelitian Jin itu nyata dan Thor menjelaskan bahwa ia berasal dari Asgard. Di Asgard, teman-teman Thor yang kesal dengan ulah Loki ingin ke bumi menyusul Thor. Heimdall yang tidak bisa menentang perintah raja menyuruh teman-teman Thor untuk mengaktifkan portalnya sendiri. Dan Loki pun melihat mereka pergi dari kejauhan. Loki mengirim Destroyer turun ke bumi untuk membunuh Thor dan teman-temannya. Kemudian Thor dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya. Dengan senang Thor menyambut mereka dan menanyakan untuk apa mereka datang. Teman-temannya mengatakan mereka datang menjemput Thor untuk pulang ke Asgard. Kemudian Thor mengatakan bahwa ia tidak bisa pulang ke Asgard karena Odin sudah tewas akibat ulahnya. Sif yang mendengar hal itu langsung menjelaskan kalau Odin masih hidup dan dalam mode tidur. Thor pun menjadi kaget mendengarnya. Saat berjalan ke Bifrost, Heimdall menanyakan bagaimana ia membawa Frost Giant ke Asgard. Loki pun mengatakan bahwa ada jalan lain yang tidak diketahui oleh Heimdall. Karena ia adalah raja, sekarang ia bebas menggunakan Bifrost sesukanya. Dan Loki memecat Heimdall sebagai penjaga Bifrost. Heimdall pun malah senang karena ia tidak perlu mematuhi perintah raja. Dan ketika ia hendak menyerang Loki, Loki pun menggunakan peti es untuk membekukan Heimdall. Di bumi terlihat portal Bifrost terbuka dan Destroyer turun ke bumi. Coulson yang mencoba menghentikan Destroyer langsung diserang dengan tembakan api. Saat Destroyer memasuki kota, Sif dan teman-temannya menghalau Destroyer. Namun kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan Destroyer. Saat itu Thor muncul dan berjalan sambil menuju ke Destroyer, berkata kepada adiknya kalau kematiannya bisa menghentikan semua kekacauan ini. Thor pun rela menyerahkan nyawanya. Kemudian Destroyer pun memukul Thor. Saat sedang sekarat, Thor mengatakan kepada Jin harus merelakan kematiannya untuk membuat semua orang selamat. Kemudian Thor pun pingsan.
Semua yang ada di sana sangat sedih melihat keadaan Thor yang tidak berdaya. Odin yang tertidur pun tampak meneteskan air mata, dan saat itu juga Mjolnir terbang menghampiri Thor. Dan Thor mendapatkan kembali kekuatan dewa petirnya dan langsung menghancurkan Destroyer dengan sangat mudah. Setelah itu Thor mengajak teman-temannya pulang ke Asgard karena ada sesuatu yang ia ingin selesaikan. Ketika agen Coulson muncul, Thor langsung mengatakan kalau ia mau menjadi sekutu Shield asal semua barang-barang Jane dan teman-temannya dikembalikan. Di Asgard, tampak Loki yang membawa pasukan Jotun melalui portal Bifrost untuk menjalankan rencananya. Sedangkan Thor di bumi memanggil Heimdall untuk membuka portal tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Heimdall berhasil memecahkan es yang mengurungnya. Ia langsung menghajar dua Frost Giant yang ada di sana dan kemudian langsung membuka portal. Ketika portal terbuka, Thor berpamitan dan berjanji akan kembali setelah urusannya selesai. Setelah sampai di Asgard, Thor menyuruh teman-temannya membawa Heimdall yang terluka ke ruang penyembuhan. Loki yang berada di kamar Odin berusaha membunuh Odin dalam mode tidurnya. Seketika itu Loki menembak Loki dari belakang dan langsung melenyapkannya. Kemudian ibunya memeluk Loki dan mengatakan kalau Loki telah menyelamatkan Odin. Kemudian terlihat Thor masuk ke kamar Odin. Ia marah kepada Loki yang sudah menipu dan mengirimkan Destroyer untuk membunuhnya. Loki langsung menembak Thor dan menyebabkan Thor terlempar keluar. Kemudian Loki pun bergegas menuju ke Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim. Setelah Bifrost ditembakkan, Loki membekukan Bifrost supaya tidak bisa digagalkan sampai Jotunheim hancur. Thor yang sampai di ruangan itu berusaha menghentikan Loki. Loki mengatakan ia ingin menghapus ras Jotun supaya ia layak menjadi Raja Asgard. Loki mengatakan kalau Thor yang sekarang menjadi lemah, tetapi Thor menjawab kalau ia sudah berubah, dan Loki pun mengancam akan mencelakai Jane jika Thor terus menghalanginya. Mendengar hal itu, Thor pun menjadi marah dan langsung menghajar Loki. Loki terpental keluar dan hampir jatuh. Saat Thor akan menolong, ternyata itu hanya bayangan Loki. Kemudian Loki membuat bayangan yang sangat banyak untuk menyerang Thor. Dengan satu kali serangan petir, semua bayangan Loki pun lenyap, dan Thor pun langsung meletakkan Mjolnir di tubuh Loki. Melihat Bifrost yang sudah tidak mungkin dihentikan, Thor pun ingin menghancurkan jembatan Bifrost yang menyuplai energi. Di saat yang sama, tampak Odin sudah terbangun dari mode tidurnya. Loki yang terbebas langsung berusaha menghentikan Thor, namun terlambat. Jembatan berhasil dihancurkan. Portal Bifrost pun runtuh seketika itu dan tampak Odin datang menyelamatkan Thor dan Loki yang hampir terjatuh. Kemudian Loki mengatakan kepada Odin ia melakukan semua ini untuk menunjukkan kepada Odin kalau ia bisa berhasil. Tetapi Odin tidak menerima penjelasan itu dan Loki menjatuhkan diri. Singkat cerita, tampak Thor yang berjalan menemui Odin. Odin ingin mengangkat Thor menjadi raja, namun Thor menolak karena masih harus belajar banyak untuk menjadi raja yang bijak. Kemudian Thor menemui Heimdall dan menanyakan kabar Jane. Dan Heimdall pun menjawab bahwa Jane sedang mencari Thor. Dan di akhir film terlihat Profesor Eric menemui Nick Fury. Dan Nick memberikan koper yang berisi kubus berwarna biru. Nick meminta Profesor Eric menyelidiki energi tidak terbatas pada kubus itu, dan dari balik kaca terlihat Loki berbisik kepada Profesor Eric agar menyetujuinya, dan film pun tamat.